Alana dan Zidan menikmati masa cuti libur pernikahan dengan berlibur ke negara tropis. Ya, setelah kemarin mereka telah resmi menjadi suami istri, kedua pasangan pengantin itu memutuskan untuk langsung berbulan madu ke Raja Ampat, sebuah tempat destinasi wisata yang berada di Asia, tepatnya di negara Indonesia yang memang memiliki iklim tropis. Meskipun saat ini di negara kepulauan itu dikabarkan sedang musim penghujan, tapi Alana dan Zidan tidak ingin menunda bulan madu mereka ke tempat tersebut. Sebenarnya pilihan Raja Ampat sendiri terpilih ketika sehari sebelum pernikahan Alana melihat di layar PC-nya kepulauan yang sangat indah, hingga akhirnya Alana membrowsing nama tempat tersebut. Alana begitu takjub melihat betapa indahnya tempat yang berada di bagian timur negara Indonesia itu, dan tercetuslah ide untuk bulan madu ke Raja Ampat, Papua. Tidurlah sayang, perjalanan kita masih panjang, kamu harus beristirahat penuh, karena kalau udah sampai di tempat, nanti kamu pasti gak bakalan bisa istirahat lagi, ujar Zidan menutup tubuh Alana dengan selimut. Alana mengerutkan bibirnya, tahu apa yang dipikirkan suaminya yang selalu mesum. Pasti di sana Alana tidak akan bisa jalan-jalan ataupun naik perahu untuk menyusuri di sana. Bahkan Alana udah berencana untuk diving di sana. Banyak spot bagus untuk menyelam di Raja Ampat, bahkan tempat itu disebut sebagai surganya menyelam. Raja Ampat menyimpan keindahan bawah laut yang memikat. Setidaknya terdapat sekitar 1.500 spesies ikan, 500-an spesies koral, dan lebih dari 600 hewan tak bertulang belakang di bawah laut di seluruh wilayah Raja Ampat. Hal ini terbilang wajar mengingat 75% spesies ikan di dunia dapat ditemukan di Raja Ampat. Tapi nanti aku mau menyelam di sana, jangan cuma liburan, tapi cuma di atas ranjang. Pokoknya besok di sana aku mau diving, jawab Alana menatap Zidan dengan manik mata yang dibuat seimut mungkin. Membuat pria tampan itu mendesah pelan. Baiklah sayang, nanti kamu boleh menyelam kalau udah berolahraga ranjang, melayani suamimu dan membuatmu lemas, jawab Zidan begitu vulgar dan terang-terangan. Tuh kan, kalau kamu bikin aku lemas dan capek, gimana aku bisa jalan-jalan sama renang? Protes Alana. Masih banyak waktu sayang, kita cuti bulan madu ini kan seminggu, jadi harus maksimal mungkin membuat baby. Mulai sekarang, udah aku buang semua pengaman, aku ingin segera memiliki baby denganmu, ujar Zidan mencium bibir istrinya lembut. Ya kalau bikin baby di mana aja bisa kan, di rumah juga bisa. Aku kan liburan ini maunya tuh bersenang-senang, jalan-jalan keliling pantai, berenang di pantai yang bagus, terus menyelam di tempat yang banyak ditumbuhi terumbu karang, dan iya nanti kita jalan-jalan dan berenang. Tapi bikin baby juga harus ada jadwalnya dong. Kalau kita bikin pas bulan madu itu, nanti anak kita akan jadi anak yang cerdas, tampan, cantik, dan yang pasti selalu bahagia, ujar Zidan. Hah? Gimana sayang? Terserah. Alana langsung membalikkan tubuhnya memanggungi sang suami yang tersenyum penuh arti. Mereka saat ini sedang berada di dalam pesawat pribadi milik keluarga Alvarez menuju ke Indonesia untuk bulan madu. Perjalanan masih sangat jauh, 20 jam di udara, dan saat ini Alana dan Zidan memilih untuk merebahkan tubuh mereka di sebuah kamar yang sudah tersedia di dalam pesawat. Zidan mencium tengkuk Alana dan memberikan kecupan basah di pundak sang istri. Sayang, minggir sana geli tau. Alana menggeliat merasakan darahnya berdesir saat Zidan semakin intens menciuminya. Apa kamu tidak ingin merasakan bagaimana nikmatnya bercinta di atas awan sayang? Bisik Zidan di telinga Alana yang membuatnya semakin merasa berhasrat. Di sisi lain, api masih betah bergelung selimut saat jam sudah memasuki 11 siang. Malam, cuaca yang dingin dan hujan salju yang turun sejak tadi membuatnya tidak ingin beranjak. Ponselnya sejak tadi berdering, tapi api mengabaikannya. Dia tidak ingin membalas pesan atau mengangkat telepon siapapun. Api tidak menonaktifkan ponselnya, dia hanya men-silent agar siapapun yang menghubunginya langsung masuk, tapi diabaikan. Wanita itu memilih menutup rapat tubuhnya dengan selimut tebal.
dan juga menutup mata, berharap dia bisa langsung tidur lagi. Seharian ini Api hanya ingin bermalas-malasan di apartemen miliknya. Ya, Api memutuskan tidak pergi ke kampus karena beredarnya berita yang diunggah oleh sebuah situs yang ia duga orang suruhan Austin. Wanita itu langsung melajukan mobilnya ke apartemen miliknya sendiri yang dulu ia tempati sebelum menikah dengan Austin. Kabar berita yang membuat seluruh dunia maya dan real heboh seketika. Api hanya bisa tersenyum masam. Ternyata Austin benar-benar melakukan hal itu kepadanya. Suaminya itu tega membongkar aib istrinya sendiri. Tapi untung saja dia tahu semua itu dan sempat mengganti file tersebut. Tenang saja Austin, nikmati dulu berita yang kau buat bersama sekretaris dalammu itu. Setelah itu, giliran aku yang akan membuat perhitungan denganmu. Umam Api dalam hati. Sementara di kantor Austin, banyak wartawan dari berbagai media massa mendatangi kantor suami dari Api itu. Massa yang membludak membuat tim keamanan tidak bisa menghalau mereka. Banyak karyawan yang kecewa terhadap atasan dan sekretarisnya mengenai skandal yang terjadi. Bukan hanya di luar kantor, di dalamnya juga ada beberapa puluh karyawan wanita juga mengadakan protes kepada CEO mereka dengan membawa tulisan-tulisan yang menyudutkan Lily. Pelakor tidak tahu diri, sekretaris jalang, usir dia. Stop pelakor yang berkedok sekretaris. Usir dan telanjangi pelakor itu. Sedangkan Austin dan Lily hanya bisa bersembunyi di dalam ruangan CEO itu dengan penjagaan yang ketat. Setengah jam yang lalu polisi telah datang dengan mengantongi laporan dari organisasi para istri dan wanita karena berita skandal tersebut. Austin, bagaimana ini? Kita berada dalam masalah besar. Banyak klien yang membatalkan kerjasama dengan kita, bahkan hampir semuanya. Bisa dipastikan kita bakalan bangkrut. Diamlah, aku tidak bisa menghubungi istriku. Dia pasti sudah lihat berita itu. Brengsek, kenapa bisa jadi seperti ini? Austin berteriak dan membanting ponselnya. Sedangkan Lily langsung terpaku. Di saat seperti ini, Austin malah memikirkan istrinya. Jack memberikan coklat hangat pada Caroline yang saat ini masih terlihat shock setelah melihat berita yang beredar di kampus. Berita mengenai skandal Austin dan Lily yang notabene Austin adalah suami dari salah satu dosen di kampusnya. Bahkan banyak dari sebagian siswa mengenal Austin. Tentu saja berita itu menjadi sebuah pukulan tersendiri bagi para fans pasangan ini. Sebenarnya Caroline hanya shock karena berita yang beredar bukannya berita tentang perselingkuhan Avi dan Jack yang sudah ia ketahui duluan karena tidak sengaja mendengar percakapan antara Austin dan Lily, melainkan berita perselingkuhan mereka. Bahkan beredar juga beberapa berita lain dari situs yang berbeda mengatakan jika sebenarnya hubungan mereka sudah berjalan 1 tahun lebih. Rentetan berita-berita yang mengatakan bahwa Austin menyogok salah satu agensi entertainment yang memergoki pasangan ini jalan berdua dan menyewa sebuah kamar di hotel juga beredar. Minumlah dulu, kenapa kamu malah yang shock seperti ini? Caroline menatap gelas yang masih mengepul uapnya. Makasih mister, aku hanya tidak menyangka kalau beritanya jadi seperti ini. Sebenarnya awal itu Kak Austin mau menyebarkan berita tentang perselingkuhanmu dan Miss Api. Tapi aku malah bersyukur jika sekarang yang terbongkar adalah berita mengenai perselingkuhannya dengan sekretarisnya yang sok cantik itu. Geram Caroline. Jack duduk di samping Carol setelah gadis itu mengambil susu coklat yang dia buatkan tadi. Di luar masih terasa sangat dingin, tapi hujan salju sudah tidak turun selebat tadi. Jam sudah menunjukkan pukul 3 sore, dan hari ini Carol udah tidak ada kelas lagi. Sebenarnya aku sudah tahu kalau Austin memang memiliki dendam kepada aku dan ibu, tapi aku kira semuanya udah berakhir beberapa tahun lalu. Bahkan kami sempat berteman baik. Ternyata dia udah merencanakan semua ini. Aku juga tidak menyangka. Ujar Jack, apa Mister tidak ingin menemui Miss Abby? Jack menoleh ke arah gadis di sampingnya. Untuk apa? Tanya Jack spontan. Ya untuk menghibur dia. Bukankah masalah ini juga membuat hatinya hancur dan terpuruk? Apa Mister tidak kasihan dengan Miss Abby? Jack menghela napas lalu merangkul bahu Caroline, merapatkan tubuh mereka hingga Caroline bisa mencium aroma dari parfum Jack yang wangi menawan. Meskipun kami dulu pernah dekat, tapi sekarang udah tidak lagi. Aku gak mau perhatianku nanti membuat seorang gadis marah-marah.
Caroline langsung mendongak menatap wajah Jack yang memang lebih tinggi darinya. Gadis? Siapa? Carol memicingkan matanya. Gadis yang saat ini tengah aku peluk dan sedang dalam mode shock. Jawab Jack menggesekkan hidung mancung mereka. Ih, Mister apaan sih? Siapa juga yang akan marah-marah? Tadi kan aku juga menyuruh Mister buat kasih semangat sama Miss Api. Dia pasti terpuruk dengan adanya kasus suaminya. Aku juga yakin kalau semua berita ini mengakibatkan perusahaan Kausen terancam bangkrut. Ya, itu sudah menjadi balasan untuk dia. Kamu tahu, Carol, meskipun aku dan Api pernah menjalin hubungan di belakang Austin, tapi aku benar-benar jujur, belum pernah menyentuhnya sama sekali. Aku tahu batasan. Dia istri sahabatku, dan aku hanya nyaman saat dia membutuhkanku. Jadi jangan berpikir kalau sebenarnya aku mencintainya, karena hanya kamu gadis yang aku cintai. Ujar Jack lagi-lagi menyatakan perasaannya, entah yang keberapa ribu kali. Caroline memutar bola matanya. Aku gak peduli ya, Mister. Mau kamu udah bercinta berapa kali dengan wanita manapun? Aku gak peduli. Yang jelas aku masih perawan dan hanya aku yang akan mendapatkannya. Aku benar-benar pria beruntung. Setelah Jack tersenyum. Ih, Mister kok menyela sih? Aku kan belum selesai ngomong. Carol memukul dada Jack berkali-kali. Bukannya marah, tapi Jack semakin suka melihat Caroline yang merajuk seperti ini. Sangat cantik dan menggemaskan. Cantik banget kalau marah-marah. Caroline berhenti memukul dan langsung melepaskan diri dari rangkulan pria itu. Mister, ini percaya diri sekali ya. Ingat, Mister, aku belum menerimamu, jadi jangan berlebihan. Caroline berdiri dan siap untuk keluar dari ruangan dosennya itu. Akan ku kejar sampai kamu mau menerimaku. Jack kembali menarik tangan Caroline dan membuat gadis itu terduduk di pangkuan Jack. Mister, lepas. Enggak kan, aku masih ingin berduaan sama kamu. Jack mendekat wajahnya pada Carol dan mencium bibir mungil milik gadis itu. Carol ingin sekali mendorong tubuh Jack, tapi entah kenapa tubuhnya selalu saja menerima saja apa yang dilakukan oleh pria itu. Pikiran dan hatinya selalu tidak sinkron. Apakah Carol benar-benar telah luluh oleh pesona dosennya itu? Tapi, please sayang, buka pintunya. Seru Austin yang saat ini udah berada di depan pintu apartemen sang istri. Ya, Austin berhasil keluar dari kantornya lewat pintu belakang, di mana pintu itu hanya dilewati orang-orang dari gudang untuk keluar masuk membuang barang yang tidak penting. Tapi sendiri masih sudah bangun setelah mendengar gedaran di pintunya. Api, tolong dengarkan aku. Aku akan menjelaskan semuanya. Itu semua fitnah, sayang. Itu adalah gosip yang dibuat oleh rivalku untuk menjatuhkan aku dan perusahaan. Ceklek. Austin berbinar ketika melihat Api membukakan pintu untuknya. Pria itu langsung berhambur ke pelukan Api, tapi istrinya itu langsung mundur beberapa langkah, membuat Austin hanya meraih kekosongan. Austin, sudahi sandiwaramu. Aku udah tahu semuanya. Aku juga udah tahu kalau kamu berencana membuatku hancur dengan membeberkan perselingkuhan aku dengan sahabatmu, bukan? Aku tahu semua, Austin. Duh, Austin terkejut bukan main. Tubuhnya menegang seketika. Ternyata Api udah mengetahui semuanya. Lalu apa gunanya dia menemui Api untuk menjelaskan semuanya? Kalau ternyata istrinya lebih tahu tentang semua yang dia rencanakan. Tapi saat ini dirinya memang benar-benar membutuhkan Api. Entah kenapa ada rasa penyesalan saat melihat Api marah seperti ini. Sebenarnya apa tujuanmu, Austin? Kalau kamu memang membenci Jack, kenapa aku harus ikut menanggung dendammu itu? Apa salahku padamu? Bahkan kamu udah berhubungan dengan sekretarismu jauh sebelum aku bersama Jack. Aku lari ke arah Jack karena kamu yang berubah. Kamu makin tidak pernah mempedulikanku. Kamu selalu bersama sekretaris jelamu itu setiap hari. Tiap malam, bahkan mungkin pada saat di kantor kalian juga sering melakukan hubungan suami istri. Cih, menjijikan. Tapi kini mengeluarkan unek-uneknya. Dia memang bersalah, tapi itu semua Austin yang memulai. Diam kau, Api. Kenapa aku harus diam? Sebaiknya segera urus perceraian kita dan nikmatilah hidupmu bersama jelamu itu. Aku juga udah muak denganmu. Aku ingin segera bebas. Austin mengepalkan kedua tangannya sampai urat nadinya terlihat. Tentu saja Austin tidak akan melepaskan Api begitu aja. Jujur, di dalam hatinya pria itu masih mencintai istrinya. Ya, selama setahun lebih ia sia-siakan dengan bersenang-senang bersama Lily. Tidak akan pernah ada perceraian.